Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Irawan dari kelas SI 402. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembuatan aplikasi pemesanan tiket kereta api sederhana menggunakan Visual Basic. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman visual. Baik, kita akan masuk ke dalam aplikasinya atau projectnya. Di sini saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama itu ada komponen title, kemudian juga ada 3 buah combo box dan 2 text box. Kemudian ada button pesan, kemudian juga ada notifikasi dan juga list pesan, list pemesanan. Nah, nanti order atau data yang disimpan itu akan ditampilkan di dalam list pesan. Kemudian di bawahnya itu ada button hapus dan juga button bersihkan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian coding. Nah, di sini di paling atas saya membuat sebuah kode untuk mendeskripsikan atau mengisi poin-poin apa saja dari combo box. Misalkan di sini ada combo box untuk kelas kereta api. Di sini berisi tentang kelasnya, yaitu ada kelas ekonomi, kelas bisnis, dan juga kelas eksekutif. Kemudian juga combo box untuk stasiun keberangkatan seperti stasiun keberangkatan dari Bekasi, dari Pasar Senen, ataupun dari Gambir. Kemudian di sini saya juga menginisialisasi untuk stasiun tujuannya juga. Nah, kemudian pada function button pesan, sini saya mendeklarasikan beberapa variabel seperti variabel kelas. Di sini dideklarasikan sebagai string, tujuan keberangkatan, kemudian juga stasiun tujuan, jumlah tiket, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya buat kode untuk mengambil input dari text box dan juga combo box gitu. Di sini kita mengambil input dari combo box kelas yang mana isinya itu tadi ada kelas ekonomi, bisnis, dan juga eksekutif. Kemudian ada stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, dan juga jumlah tiket gitu. Nah, di sini saya membuat sebuah validasi sederhana. Jadi ketika nanti dilakukan pemesanan dengan jumlah tiket kurang dari 0, maka akan menampilkan pesan masukkan jumlah tiket dengan benar gitu. Atau ada kesalahan input. Nah, kemudian di sini juga saya membuat sebuah kondisi yang mana ini multiple if else untuk menentukan harga per tiket berdasarkan kelas gitu. Jadi jika kelas ekonomi itu harganya 50.000, kemudian bisnis 100.000, dan kelas eksekutif di harga 150.000. Nah, jika combo box atau kategori kelas ini tidak dipilih, maka akan menampilkan pilih kelas tiket yang valid gitu. Jadi ada kesalahan input jika tidak dipilih. Nah, untuk perhitungannya di sini total harga sama dengan jumlah tiket dikali harga per tiket gitu. Nah, sebenarnya di sini saya juga menambahkan satu komponen, yaitu komponen untuk memberikan promosi atau diskon. Di sini saya mendeklarasikan dulu variabel kode diskon. Kemudian di sini saya melakukan verifikasi. Jadi jika kode diskon digunakan dengan menggunakan kode diskon 20, itu akan memberikan diskon sebesar 20%. Nah, kemudian jika digunakan kode promo 50, maka akan memberikan diskon sebesar 50%. Di sini saya juga membuat kondisi atau penanganan jika misalkan kodenya tidak valid, dia akan menampilkan sebuah message box dengan isi kode diskon tidak valid, kemudian cek kembali kode diskon Anda gitu. Nah, untuk rumus menghitung keseluruhan transaksi, di sini ada total harga sama dengan total harga dikurangi total harga dikali diskon. Nah, setelah itu saya akan menampilkan pesan konfirmasi. Jadi sebelum melakukan pemesanan itu ada sebuah pop-up konfirmasi terlebih dahulu gitu yang isinya total harga tiketnya berapa, kemudian apakah kamu yakin akan melanjutkan atau bagaimana gitu. Jika iya, nah jika dikonfirmasi sebagai iya untuk dilanjutkan,
Di sini maka yang pertama itu pesanan dimasukkan ke dalam list box. Nah, list box itu nanti seperti sebuah tampilan atau riwayat transaksi yang sudah dilakukan. Kemudian juga menampilkan ringkasan pemesanan di dalam sebuah text box. Ini yang tadi saya sebutkan sebagai sebuah notifikasi. Nanti kita akan coba jalankan. Kemudian di sini ada sebuah kode sederhana untuk mereset inputan gitu. Jadi setelah pemesanan selesai dibuat, formnya itu akan di-reset gitu, akan menjadi kosong kembali. Kemudian di sini ada function untuk button hapus, yang mana button hapus ini berfungsi untuk menghapus data transaksi yang sudah dilakukan gitu. Dan yang terakhir ada function untuk bersihkan. Nah, sebenarnya function bersihkan ini kurang lebih sama dengan button hapus. Yang membedakan adalah jika button hapus hanya menghapus satu persatu. Nah, untuk bersihkan ini kita akan menghapus secara keseluruhan gitu. Jadi semua inputan dan juga transaksi yang sudah dilakukan itu akan dihapus. Baik, kita akan coba untuk menjalankan aplikasinya. Nah, aplikasinya sudah berjalan seperti ini. Di sini kita diminta untuk memasukkan stasiun awal. Misalkan di sini dari stasiun Bekasi dengan stasiun akhirnya itu stasiun Kedung Jati gitu. Kemudian kita akan memilih kelas, misal kelas bisnis. Nah, di sini kita masukkan jumlah tiket misal 2. Kemudian kita gunakan kode promo yang tadi, promo 50. Nah, setelah semua isiannya diisi, kita coba klik pesan. Nah, ini ada sebuah konfirmasi gitu, yang mana kita akan melakukan pembelian dengan total harga 100.000 gitu. Nah, 100.000 ini sebenarnya adalah sudah termasuk potongan dari kode promo 50% itu. Nanti kita coba jika tidak menggunakan promo. Kita klik yes. Nah, notifikasinya adalah berhasil melakukan pembelian tiket dengan total harga 100.000. Kemudian juga ada list pemesanan di sini. Ada stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, kemudian juga kelas, dan juga jumlah tiket gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan inputan yang sama. Kemudian stasiun akhirnya Kedung Jati, kelasnya tadi itu kita menggunakan kelas bisnis, dan juga tadi kita melakukan 2 buah pembelian tiket. Nah, sekarang kita coba jika kode promonya itu tidak kita isi. Nah, jika kita tidak menggunakan kode promo, maka total harganya itu adalah 200.000 gitu. Jadi, kode promo yang tadi itu sudah sukses atau berfungsi. Kita yes. Nah, kemudian di sini juga notifikasinya akan terupdate dan transaksi terbarunya akan masuk ke list pemesanan. Sekarang kita akan mencoba jika langsung melakukan pemesanan gitu di sini. Nah, ada sebuah validasi. Jadi kita disuruh untuk memasukkan jumlah tiket yang benar. Ini kita coba dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Karanganyar. Kemudian kelasnya kita pilih eksekutif. Nah, misalkan kita langsung klik gitu, klik pesan. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan jumlah tiket dengan ada sebuah pop-up atau notifikasi kesalahan input gitu. Di sini kita masukkan misalkan 3 saja. Kemudian kita masukkan kode promonya itu secara acak atau asal-asalan. Ketika klik pesan, nah ada sebuah validasi yang dilakukan. Jadi kode diskon tidak valid, cek kembali kode diskon Anda gitu. Nah, di sini saya coba untuk menggunakan kode diskon 20. Kita lihat apakah bisa. Nah, ternyata bisa. Dan kode promo ini sebenarnya udah didefinisikan pada coding sebelumnya, yang mana diskon 20 ini adalah diskon dengan potongan harga sebesar 20% gitu. Kita ketika klik yes, nah kita akan mendapatkan notifikasi baru dan juga list pemesanan yang tadi itu sudah masuk ke dalam history gitu. Sekarang kita akan mencoba fungsi dari kedua button ini, yaitu button hapus dan juga bersihkan. Yang pertama untuk button hapus, kita coba pilih tiket atau history yang paling atas. Ini kita coba hapus. Nah, itu hapusnya sudah datanya sudah hilang gitu. Jika kita tanpa melakukan atau tanpa men-select datanya kemudian klik hapus,
itu akan muncul error kesalahan yang mana kita diminta untuk memilih pesanan yang mana yang mau kita hapus gitu. Misalkan kita pilih yang ini, yang 200.000, kemudian kita klik hapus. Nah, oke, data sudah terhapus gitu. Kemudian kita akan coba untuk fungsi dari button bersihkan ini. Kita coba buat transaksi baru supaya terlihat perbedaannya. Kemudian kita pilih kelasnya itu ekonomi. Jumlah tiketnya misalkan 5 tanpa menggunakan kode promo. Nah, kemudian akan muncul di sini pop-up konfirmasi untuk melakukan pembelian tiket dengan total harga 250.000 gitu. Kita pilih yes, dan datanya akan masuk ke dalam list pesanan. Nah, di sini kita coba untuk menggunakan button bersihkan ini gitu. Jadi ketika kita klik bersihkan, nah, semua data di list pemesanan, kemudian di list notifikasi, dan di semua form input ini akan terhapus gitu. Jadi perbedaannya jika button bersihkan ini akan mereset semuanya, sedangkan button hapus ini hanya berdasarkan field atau data yang dipilih saja, seperti itu. Baik, sepertinya cukup sekian presentasi dari saya untuk memaparkan aplikasi pemesanan tiket kereta api sederhana ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.